Baik, rekan-rekan semua, jadi untuk di tahap awal, kita bicara dulu mengenai masalah sehat dan bugar. Secara umum, seringkali masyarakat mungkin mengistilahkan ataupun mengartikan sehat dan bugar ini sama, begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat lebih dalam apakah sehat dan bugar ini sama. Nah, definisi sehat sendiri, ini menurut undang-undang, kita lihat secara resminya yang jadi patokan bersama, bahwa keadaan sehat itu adalah keadaan baik ya, secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa kematangan ataupun produktivitas sosial ekonomis ya satu masyarakat ataupun satu pribadi itu sangat ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Nah, berikut kita bicara masalah bugar. Apa itu bugar sebetulnya? Ya. Jadi bugar itu adalah kemampuan individu untuk melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Ya, dalam hal ini kegiatannya ya tentu yang menyangkut individu tersebut. Nah, serta mampu melakukan kegiatan lainnya dengan baik, dalam arti melakukan kegiatan yang rutin setiap hari maupun dia melakukan kegiatan yang selain daripada yang rutin. Jadi dia bisa lebih mengekspresikan dirinya dengan lebih baik ya karena mempunyai bekal kebugaran yang baik begitu. Jadi dalam hal ini semakin bugar jasmani seseorang, maka akan semakin meningkat tingkat kesehatannya. Jadi dari sini orang yang sehat belum tentu bugar, ya, tetapi orang yang bugar pastinya dia itu sehat. Baik, Mbak Mira, ke slide berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kita berkontribusi di dalam terhadap kesehatan masyarakat secara umum, itu kita berusaha untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, salah satunya itu adalah dengan mengkonsumsi ataupun memanfaatkan obat tradisional ataupun herbal, ya, obat yang berasal dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Jadi obat tradisional itu kalau lihat definisinya, ini saya ikut Pak Ari nih, kalau segala ngomong apa-apa harus ngomong definisinya dulu supaya paham apa yang dibicarakan. Jadi obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan alam, ya, bahan tumbuhan dari alam, hewan kah, atau bahan mineral, atau ekstrak ataupun sari-sarian, ya. Jadi sari daripada bahan-bahan tersebut atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Jelas, Kang. Ya. Jelas, Pak. Ya. Slide berikutnya, Mbak Mira. Nah, untuk obat tradisional ini, di dalam pemakaiannya ada beberapa tujuan biasanya orang mengkonsumsinya. Yang pertama, tujuan promotif gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, ataupun menyehatkan tubuh. Nah, ini yang nanti akan kita lebih bahas lebih luas. Kemudian preventif, ini untuk mencegah terjadinya penyakit. Nah, terus untuk tujuan pengobatan. Nah, ini nanti di dalam mengulas mengenai golongan obat tradisional akan lebih jelas lagi apa itu yang disebut dengan fitofarmaka. Jadi kuratif, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Selanjutnya, Mbak Mira. Nah, tadi dari keempat tujuan pemakaian obat tradisional ada yang pertama itu untuk promotif, yaitu untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Nah, ini kita sering sekali mendengar istilah sistem daya tahan tubuh ini, apalagi dengan maraknya COVID-19, kemudian juga usaha-usaha ataupun
kegiatan vaksinasi ini jelas sangat-sangat berhubungan dengan sistem daya tahan tubuh ini. Apa itu sistem daya tahan tubuh? Sistem daya tahan tubuh bisa disebut juga sebagai sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Jadi itu adalah sebuah ataupun kemampuan sistem di tubuh. Kenapa disebut sistem? Karena ini bukan dipengaruhi saja oleh satu organ, satu sel, ataupun satu senyawa, tetapi merupakan rangkaian sinergi sistem yang ada di tubuh kita. Nah, untuk melawan segala hal yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita, yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, kekebalan tubuh itu secara garis besar ada dua macam, ya. Dia bisa sebagai kekebalan alami, ya, itu pun bawaan, jadi sudah ada di tubuh kita, ya. Contohnya misalnya seperti yang fisik gitu. Jadi kulit ini sistem kekebalan tubuh juga. Bisa juga misalnya di tubuh kita di dalam ada leukosit, sel darah putih. Nah, yang kedua itu kekebalan adaptif. Ya, ini yang sekarang kita paling sering sekali kita dengar. Contohnya itu mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk menimbulkan yang disebut dengan kekebalan adaptif. Slide berikutnya, Mbak Mira. Nah, ngomong-ngomong daya tahan tubuh, ngomong-ngomong kekebalan tubuh, apa saja yang mempengaruhi kekebalan tubuh itu di manusia? Di sini ada beberapa macam, ya, ada sampai 8. Nanti yang lebih kita perdalam itu mengenai pengaruh nomor 6, yaitu mengenai nutrisi, ya. Jadi sistem kekebalan tubuh ini ataupun sejauh mana kita ini bisa menahan apapun penyakit dari luar, itu pertama kondisi genetik ataupun penyakit bawaan yang ada di kita, ya, usia, ya. Ini anak-anak, dewasa ataupun lansia itu berbeda, makanya divaksin. Kenapa tidak langsung saja anak-anak sampai dewasa sampai lansia disekaliguskan gitu, 3 uyah gitu kan? Kenapa harus yang normal dulu, kemudian lanjut usia, kemudian anak-anak? Ya, itulah memang ada perbedaan sistem daya tahan tubuh. Kemudian kualitas tidur dan tingkat stres. Ya, ini menyangkut kepada kebiasaan kita ataupun sikap kita begitu. Ya, kalau kita tidur kurang, otomatis tubuh kita juga istirahatnya kurang. Ya seperti juga misalnya mesin. Kalau bagian-bagian dari tubuh kita itu kurang istirahat, ya otomatis dia pun ya ada kelelahannya, tidak akan berfungsi secara optimal. Ya. Nutrisi sudah jelas. Makannya bagaimana? Apakah bergizi atau tidak? Nah, di sini ada kita fungsi daripada herbal, ya, ataupun suplemen. Ini kan hubungannya dengan nutrisi. Nah, terus juga kita sering banyak sekali yang bicara, minumlah sehari 2 liter, ataupun kalau bisa lebih baik. Ya memang kalau misalnya kurang minum air, tubuh kita ini sebagian besar adalah air. Kalau kurang air terjadi dehidrasi, ya, lemeslah gampangnya begitu. Nah, otomatis kalau kita dehidrasi, kekurangan daya tahan tubuh kita ya menurun juga. Ya, sudah barang tentu lingkungan juga, kebersihan lingkungan kita, apakah juga polusi udara di sekitar tempat kita, pastinya akan pengaruh ke dalam sistem daya tahan tubuh kita. Berikutnya, Mbak Mira. Nah, kita melangkah ke tahap berikut, yaitu bagaimana ataupun apa saja kita bisa memanfaatkan daripada obat tradisional ataupun herbal, ya. Jadi kita di dalam usaha untuk meningkatkan lagi daya tahan tubuh kita, itu bisa memanfaatkan obat tradisional yang ada. Bisa kita secara sendiri, ya, dengan cara menyeduh ramuan ataupun membeli obat yang sudah ada. Obat tradisional yang sudah ada itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama jamu,
kemudian obat herbal terstandar, dan yang ketiga itu fitofarmaka. Jadi itu sediaan yang bisa kita beli di di sekitar kita. Selanjutnya, Mbak Mira, nah ini golongan obat tradisional menurut Badan POM, ya. Jadi yang pertama itu yang disebut dengan jamu, itu kalau di kemasannya itu ada lambang Pritanaman. Jadi jamu ini adalah bahan-bahan yang di dalam obat tradisional tersebut adalah berdasarkan bukti empiris ataupun turun-temurun dari leluhur kita. Bisa berbentuk cerita saja, bisa berbentuk pesan-pesan, ataupun ada juga yang sudah berbentuk buku. Dari situ yang informasi mengenai bahan itu berkhasiat untuk satu penyakit tertentu misalnya. Nah, selanjutnya itu yang disebut dengan obat herbal terstandar. Nah, ini satu tingkat lebih kualitasnya daripada jamu, karena obat herbal terstandar ini sudah dilakukan uji praklinik, jadi khasiat dan keamanannya sudah diuji. Jadi lebih pasti lagi. Nah, yang ketiga, ini yang tertinggi dari tiga ini yang ada, itu fitofarmaka. Nah, kalau fitofarmaka ini sudah melalui uji keamanan dan khasiat, ya, yang disebut dengan uji klinis. Kalau tadi yang OHT, obat herbal terstandar itu diujinya ke hewan saja. Kalau fitofarmaka sudah ke manusia. Jadi kalau ngomong ke amanannya, insya Allah bisa dijamin. Jadi kalau boleh disamakan, bisa sama dengan obat konvensional yang obat kimia. Jadi ini biasanya sudah diresepkan juga oleh dokter. Nah, tadi ada istilah mengenai OMAE, itu sistem singkatan daripada obat modern asli Indonesia, yaitu OHT dan fitofarmaka. Berikutnya, Mbak Mira, lanjut lagi. Nah, bagaimana kita menggunakan produk jadi yang sudah ada? Apa yang harus diperhatikan? Pertama, kita beli di tempat resmi, tentunya di apotik, di toko obat, ataupun kalau misalnya mau beli online juga, ya beli yang di toko resminya, official store. Kemudian cek labelnya, lihat kemasannya, dibaca di situ buat dosisnya bagaimana, kadaluarsanya kapan. Ya kalau mau ngecek izin edar, silahkan ke cek BPOM .go.id, ya, bisa dilihat di situ. Setelah kita beli dan benar labelnya, kita simpan. Biasanya kan tidak habis langsung. Nah, kita simpannya juga harus hati-hati, jangan sembarangan. Jangan misalnya di tempat lembab, di tempat terlalu panas, begitu. Dan biasanya mungkin bisa jadi setelah mengkonsumsi obat tradisional, ada nggak enak nih rasa ataupun apa-apa. Silakan Anda tanya ke dokter, ataupun biasanya kalau di ini tertentu bisa nanya ke customer service pabrik pembuat obat tersebut. Tadi ada yang nanya NIE, itu nomor izin edar, ya. Tadi kalau jamu itu kalau bisa dibaca di kemasan ada NIE POM TR tradisional, kalau OHT HT, kalau fitofarmaka FF gitu. Selanjutnya, Mbak Mira, tadi kita beli obat yang sudah jadi. Nah, kita coba untuk sendiri, ya. Nah, kalau kita sendiri ataupun mau nyeduh, mau ngerebus, pertama harus pastikan dulu yang kita mau rebus benar apa yang kita maksudkan. Jangan sampai tumbuhan misalnya rimpang kunyit, padahal itu ada rimpang jahe, bisa seperti itu. Kemudian lihat juga mutunya, kondisinya, jangan sampai dia busuk ataupun kotor, begitu. Kemudian tidak terkontaminasi, khususnya jamur, biasanya kan suka bisa kelihatan tuh, dari rimpang ataupun buah ataupun tanaman, kalau sudah ada putih-putih itu, itu biasanya itu jamur. Jadi kita harus bersihkan, kalau ada yang lain, pakai yang lain. Nah, bisa kita nyeduh itu dari yang segar, bisa juga yang dari yang untuk jangka waktu lama kita menyiapkan persediaan, kita bisa keringkan. Ya, jadi pertama disiapkan bahan baku, ya tadi sudah dicek, itu ada 3. Kemudian kita cuci pakai air sampai bersih. Nah,
Kalau mau sendiri, ya kita rebus ataupun kita seduh supaya lebih bagus hasilnya, ekstraknya lebih bagus. Kecil-kecil, potong-potong supaya lebih menyerap. Nah, kalau mau disimpan, bisa kita keringkan. Keringkan, bisa pakai matahari, tapi jangan langsung. Harus dikasih apa namanya lapisan ataupun plastik hitam biasanya. Atau kalaupun mau di open, boleh. Tapi jangan sampai lebih dari 50 derajat. Nah, setelah kering, kita bisa simpan. Dan itu disebut sebagai simplicia. Ya, jadi bisa dipakai untuk besok-besok. Berikutnya, Mbak Mira. Nah, ini ada beberapa cara yang ya saya pikir, saya rasa Bapak Ibu sudah pernah lakukan, cuma sedikit kita ulang lagi, ya. Bisa diseduh, misalnya kita ada rimpang jahe begitu kan, ataupun ada daun gitu, daun meniran begitu. Kita rebus langsung dengan air matang panas, ya, didiamkan, ya bisa kita seduh langsung kalau sudah dingin. Jangan juga diminum panas-panas, yang ada lidah kita yang apa nyos begitu, ya. Nah, kalau mau direbus, ya ini sebetulnya prosesnya pengekstrakan ataupun penyarian. Jadi secara umum air dan bahannya itu 1:9. Jadi total itu ada 10 bagian. Jadi 1 bagian bahan ditambah 9 bagian air. Kemudian kita rebus sampai tinggal setengahnya. Gitu. Ya kalau mau hilangkan ampasnya boleh kita saring baru kita konsumsi seperti itu. Selanjutnya, Mbak Mira. Nah, inilah beberapa contoh ya. Kalau untuk yang berasal dari tumbuhan itu ada sambiloto, ada kunyit, ada temulawak, jambu biji, meniran, jahe. Ya, kalau dari hewan bisa madu, kemudian ikan gabus. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, itulah apa ya ulangan ya. Saya hanya membacakan begitu ataupun merangkum ya mengenai pemanfaatan obat tradisional, pemanfaatan herbal, ya, pemanfaatan obat bahan alam yang ada di sekitar kita dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya bisa lebih kuat di dalam menghadapi seperti saat ini ya masa musim COVID-19. Mohon maaf ini waktu terbatas jadi agak dipercepat dan mohon maaf bila mana di dalam isi ataupun cara penyampaian banyak sekali kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak seluruh dunia. Silakan, Kang Anas langsung dari Jerman. Baik, alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas, Kang. Top, jelas. Jelas. Makasih. Ini sebelum masuk ke materi, saya komentar dulu barusan dari yang dijelaskan sama Kang Edi. Saya mulai ngeh sekarang kenapa obat-obat tradisional tidak populer di Barat di Eropa. Karena semua bahan yang tadi ada itu mahal. Atau nggak ada ya? Saya sebut aja berapa harga 1 kilo jahe di sana. Di sini kalau dirupiahkan sekitar 150 ribuan. Oh, itu ternyata sebabnya kenapa kita dijajah 3,5 abad, Kang. Nah, itu dia. Karena seksi memang Indonesia. Luar biasa. Baik nih, alhamdulillah. Kita mulai aja. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, makasih saya dikasih kesempatan buat cerita sedikit, sharing mengenai produktivitas sama time management. Sebetulnya titik beratnya ada di time management, dan ini bahasan yang udah banyak sekali dibahas. Kalau di search sendiri di googling gitu ya, dicari atau di toko buku masuk gitu, bahasan tentang time management ini bukunya udah nggak karu-karuan lah, banyak sekali gitu loh. Tapi anyway, saya akan ambil beberapa yang paling kritikal karena dari buku-buku itu sebetulnya somehow core-nya itu sama, dan saya akan coba lihatkan nanti. Boleh di-share screen-nya? Saya dibantu Mbak Mira.
Langsung di play aja nggak apa-apa. Oke, ini saya kasih judul ini, The Times is Yours. Jadi waktu itu adalah milik Anda. Ini saya mulai dulu, kita kenalan dulu. Ini posisi saya. Jadi langsung aja nggak apa-apa, Mbak Mira. Nah ini pendidikan sebelumnya, sorry, satu slide sebelumnya. Nah ini kita kenalan dulu. Ini journey saya nih. Dari sebelah kanan itu adalah pendidikan formal saya. 94 masuk Unpad gitu kan, susah lulus karena bertualang dulu gitu kan, terus kemudian dari situ kerja sambil kuliah, masuk di satu software company kecil lah di Bandung gitu kan, mainan ERP software, ada Platinum sama Bassmaster kalau ada yang kenal, terus kemudian sebentar. Make-mu hidup saya. Oke, sorry. Saya ngidupin 2 PC, satunya hidup ternyata mic-nya. 2002, 2013, 11 tahun saya di Astragrafia. Satu geng sama Pak Ian di situ. Itu macam-macam 4 tahun di Makassar, terus kemudian ditarik ke pusat dari mulai bisnis analis, terus saya jualan servis bisnis, jadi nggak ada barangnya yang saya jual, hanya servis, barang udah nggak peduli apa gitu kan. Terus kemudian terakhir 4 tahun, 5 tahun terakhir saya main di project manager, dan spesialisasinya critical, biasanya high risk project sama project mangkrak biasanya gitu. 2013 saya keluar, saya masuk ke kampus, saya ngajar, sama jadi IT advisor, tapi statusnya sekarang on leave, itu di Universitas Macung di Malang. Tahun 2019 saya join Jakob University jadi research associate. 2021 di AIDAS jadi board of trainer. Di pendidikan formalnya itu di Unpad, di sebelah kanan itu ada di UI. 2009 saya masuk S2, kepepet 3 semester keluar, lulus 3 semester karena kepepet ya, dan karena cerdas. 2021 saya resmi jadi doctoral student di Jakob University Bremen. Dan status sekarang berarti udah dari 2019 ya, udah 2 tahun di Bremen, di Jerman. Itu singkat aja, saya pikir kita bisa next aja. Nah, ini source. Ini beberapa buku yang saya coba peras. Jadi ini beberapa buku yang saya gunakan, saya peras, terus kemudian intinya yang akan saya coba paparkan dalam 30 menit ke depan, dibilangnya saya punya 30 menit, ini ada berapa buku ini, 12, 13, 14, ada 14 buku di situ. Tapi bukan berarti bahwa dengan mengikuti presentasi ini bukunya udah nggak usah dibaca, nggak gitu ceritanya ya. Ini hanya perasan saja. Jadi bukan berarti seperti itu, tetapi mungkin ada hal yang ingin ditelusur lebih dalam bisa dikaitkan ke dalam buku-buku ini. Saya ambil contoh misalnya nanti kita akan bicara mengenai fitrah base life, kalau mau didalamin ya silakan dikejar bukunya. Itu sebelah paling atas sebelah kiri ya, kalau dari kita menghadap itu Quran versi Jerman itu. Terus di bawahnya ada Start with Wine. Kalau pengen lebih dalam bisa ditelusuri, ada videonya juga, somehow ada bukunya juga. Dan buku yang bagus juga itu ada Rich Dad Poor Dad, itu juga bagus banget. Anyway, ini yang akan kita diskusikan apa sebetulnya irisan dari semua ini, dan based on pengalaman nanti juga akan saya ceritakan bagaimana sih mengelola ini, dan saya harap sebetulnya nanti kita ada diskusi pengalaman senior kita yang ada di sini, Pak Ari, Pak Ian, Pak Sultan, di situ ada Pak Joko, juga akan mungkin sharing mengenai kondisi ini kayak gimana sebetulnya nanti di dalam kehidupan. Next, boleh dilanjut. Baik, saya kira saya akan mulai dengan presentasi saya. Silakan Mbak Mira. Next saja, baik. Ini kalau ngobrolin waktu, sejatinya adalah biasanya saya mulai dengan ini. Next saja Mbak Mira. Sebentar, saya masih belum muncul layarnya. Nah ini dia. Kalau ngobrolin soal waktu, next saja Mbak Mira. Apakah saya freezing? Halo?
Aku freeze ya. Masih masuk, Pak. Aman, Pak. Sorry, sempat terputus ya? Ternyata di Jerman koneksi juga itu ya, bisa putus juga ya. Sekarang udah on lagi ya? Udah. Panas lah. Lagi badai nih, nama badainya Nadia. Wah, Keren. ini dari Indonesia tuh. Iya, speed anginnya 110 km per jam. Itu kebayang ya, Nadia 110 km per jam. Gimana kalau dikasih nama Bambang? Wah, bubar Kenceng semua. Oke, saya lanjut lagi. Ini selalu kalau balik lagi kita ngobrol masalah waktu, itu selalu obrolannya biasanya diawali dengan ini nih. Di awal sekali saya ambil yang sebelah kiri atas itu ada gambar panah turun ke bawah. Itu sebetulnya kan posisi kita yang menunjukkan bahwa dari awal kita tuh udah pemenang. Dibuka lagi lah pembelajaran mengenai bagaimana sih sel sperma yang jumlahnya miliar itu bisa dimenangkan oleh satu, dan satu itu adalah kita. Jumlah penduduk bumi sekarang kurang lebih 6, 7 miliar kita bilang gitu kan. Dan itu sama sebetulnya jumlahnya dengan itu. Dan kita ditunjuk sebagai pemenang sama Gusti Allah yang Maha Kuasa. Dan terus kemudian kita masuk ke awal, kita punya masa pendidikan, dari situ kita naik ke menjadi pemuda, kita masuk ke area produktif di mana kita mulai belajar berkontribusi produktif. Dan di bagian akhir kita mulai menyiapkan warisan perjuangan. Tetapi saya sebetulnya tidak terlalu setuju dengan batasan waktu dalam bentuk seperti ini. Ya kan, meskipun ini lebih mudah memang diterima. Sebetulnya yang lebih pas itu gambarannya adalah di gambar berikutnya. Boleh di next? Yes. Ini sebetulnya yang paling pas penggambaran waktu. Itu ada di bawah kanan itu dicantumkan, ini saya ambil dari Fitrah Base Life, bukunya Bapak Hari Santos almarhum. Ini disebutkan tuh ada penulisnya, Christian Zambuca itu adalah penulis terkenal dari New Zealand. Ya kita bilang kita tuh dalam spiral path sebetulnya. Dan ini sebetulnya sudah ditunjukkan dalam beberapa kitab suci. Saya yang kenali saya dimunculkan di Quran, tapi saya tidak tahu di kitab suci yang lain. Saya pikir kayaknya akan tersirat. Sehingga sedemikian rupa Christian Zambuca juga nulis begitu gitu kan. Kita tuh di spiral path. Kita nggak mungkin, no growth takes place at straight line. Jadi nggak mungkin kita tuh dalam bentuk garis lurus, nggak. Karena kita tuh mesti bisa jadi mundur, atau setback itu bisa dikatakan mundur, bisa dinyatakan ada barrier, bisa jadi juga ada penghalang atau kemunduran yang bisa kita lakukan dalam bentuk spiral path. Ini disebutnya spiral path ini sebetulnya urutannya angka Fibonacci kalau orang matematika, dan ini yang dijadikan logonya School of Business BOT AIDAS ya. Jadi kita tuh selalu terhubung dengan kondisi kita yang di masa lalu, selalu begitu kondisinya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih lebih detail, ada pembagian umurnya, pembagian usianya gitu ya. Dari mulai kecil kita 0 sampai 10 tahun, kita mulai mencari sebetulnya siapa sih kita. Umur 11-15 tahun, kita tuh pengen jadi apa. Umur 15 sampai 40 tahun, kita mulai mencari kita tuh sebetulnya ditunjuk ke dunia buat apa sih. Gitu loh. Ya kan, what is my calling gitu. Kemudian kita mulai dari 40-50 tahun, kita tuh mulai buat berkarya. Terus apa setelah ini? What's next? Gitu kan. Dari situ mulai dari 50 ke 60, kita mulai berpikir. Di situ how do I grow whole, not old. Kita mulai berpikir legacy kita apa. Sorry, back dulu, masih belum selesai.